Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang klasifikasi materi campuran. Penjelasan mengenai klasifikasi unsur dan senyawa sudah Ibu bahas pada pembahasan sebelumnya. Jika lupa link materinya, Ibu sertakan di deskripsi ya, bisa dibuka kembali untuk dipelajari. Baik, bismillah, mari kita mulai. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu, larutan gula, kopi, larutan garam, batuan, dan air sungai. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen, yang masing-masing akan Ibu bahas satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Dalam larutan gula dan sirup, dapatkah kamu membedakan zat-zat penyusunnya antara air dan sirup atau antara air dan gula? Jawabannya tentu tidak. Semua terlihat seragam warnanya. Larutan gula, larutan sirup, termasuk campuran homogen. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pembahasan mengenai larutan sudah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya ya. Jika lupa, Ibu sertakan linknya di deskripsi untuk dipelajari kembali secara terperinci. Larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam dan basa dimanfaatkan secara luas untuk industri, pertanian, kesehatan, dan penelitian di laboratorium. Kamu tentu sudah mengenal larutan asam dalam kehidupan sehari-hari. Asam banyak ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Contohnya pada jeruk, ada asam sitrat, lemon juga asam sitrat, tomat mengandung asam askorbat. Kemudian saat Ibu memasak di dapur, Ibu menambahkan penambah rasa makanan yaitu cuka dapur, juga merupakan asam. Kandungannya asam asetat. Aki pada kendaraan bermotor juga mengandung asam. Kandungan asamnya adalah asam sulfat. Bahkan pada lambung kita juga terdapat asam untuk membantu mencerna makanan. Namanya asam lambung atau asam klorida. Masih banyak lagi larutan asam lainnya yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang sudah Ibu sebutkan hanya sebagian kecil dari contoh larutan asam. Kita dapat mengidentifikasi larutan asam dengan mengenali sifat atau ciri atau tanda larutan asam. Di antaranya, rasanya masam, tetapi tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Kemudian dapat menimbulkan korosi atau karat pada logam, dan dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, apa kertas lakmus itu? Akan Ibu bahas selanjutnya ya, jadi simak pembahasannya sampai selesai. Selain bermanfaat, larutan asam juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Mengapa dapat terjadi hujan asam? Gambar ini mengilustrasikan jalur hujan asam di lingkungan kita. Pertama, hujan asam dapat terjadi bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi. Emisi gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor, yang menyebabkan terjadinya polusi atau pencemaran lingkungan. Pembahasan mengenai pencemaran lingkungan, insya Allah lebih lengkapnya akan Ibu bahas di semester 2 ya. Kedua, polutan kemudian diubah menjadi partikel asam seperti asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa asam lainnya yang dapat diangkut dalam jarak jauh. Ketiga, partikel asam ini kemudian jatuh ke bumi sebagai pengendapan basah dan pengendapan kering, seperti hujan, salju, pada negara yang mengalami 4 musim, debu, dan sebagainya. Yang keempat, hal ini dapat menyebabkan efek berbahaya pada tanah, hutan, sungai, dan danau. Juga pada makhluk hidup yang menempati wilayah tersebut, serta merusak pada bangunan gedung dan patung-patung dalam kota. Seperti yang sudah Ibu bahas sebelumnya, ciri atau tanda larutan asam dapat menimbulkan korosi pada logam.
Nah, patung-patung dalam kota banyak yang terbuat dari logam ya. Sudah dapat kita pastikan patung-patung tersebut akan rusak karena berkarat akibat hujan asam ini. Selain itu, dampak dari hujan asam dapat mengganggu kelangsungan hidup bagi tumbuhan dan hewan. Contohnya, bila hujan asam masuk ke sungai, maka akan menyebabkan kerusakan bahkan kematian pada makhluk hidup yang ada di sungai, seperti ikan dan tumbuhan yang hidup di sungai lainnya. Paham ya mengenai hujan asam? Kemudian, larutan basa. Sama dengan larutan asam, basa juga banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, sabun cuci piring, obat mah atau antasida berupa tablet ataupun cair, dan pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Kita dapat mengidentifikasi larutan basa dengan mengenali sifat atau ciri atau tanda larutan basa, seperti mempunyai rasa agak pahit tetapi tidak boleh dicoba. Kemudian terasa licin di kulit namun menyebabkan kaustik atau kulit menjadi kering, dan dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Berkaitan dengan sifat basa yang kaustik, usahakan kita mandi minimal 2 kali sehari ya, supaya kulit kita tidak menjadi kering. Karena sabun mandi termasuk basa. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral atau dikenal dengan reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dan air. Garam secara luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Contoh reaksi asam dan basa yang membentuk berbagai jenis garam adalah asam klorida, yaitu asam kuat, HCl, direaksikan dengan natrium hidroksida, basa kuat, NaOH, menghasilkan garam NaCl, kemudian H2O, air. Jadi ada garam dan air yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa, yang disebut reaksi netralisasi. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah pengobatan untuk penderita sakit MAH, di mana sakit MAH merupakan kondisi asam lambung tinggi, maka obat MAH adalah senyawa yang bersifat basa. Kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida, sehingga asam lambung menjadi normal kembali kadarnya. Contoh lainnya pengobatan akibat sengatan serangga, perlindungan terhadap kerusakan gigi, dan pengolahan tanah pertanian. Kita dapat pula membedakan larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator. Indikator ini dinamakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun larutan basa. Berikut contoh indikator alami beberapa jenis tumbuhan. Nama indikator alami ada ekstrak bunga sepatu, warna dalam larutan asam, merah cerah, warna dalam larutan netral ungu, dan warna dalam larutan basa hijau. Kemudian ekstrak kol merah, warna dalam larutan asam merah, warna dalam larutan netral ungu, dan dalam larutan basa hijau atau kuning. Kemudian ekstrak kunyit, warna dalam larutan asam kuning cerah, larutan netral kuning, dan larutan basa berwarna jingga. Kemudian indikator buatan. Nah, kertas lakmus adalah salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Perhatikan perubahan warna kertas lakmus pada gambar di bawah ini. Gambar A menunjukkan di dalam larutan asam, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Kemudian gambar B menunjukkan di dalam larutan basa, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali pada larutan asam, lakmus biru jadi merah, sementara lakmus merah tetap merah. Kemudian pada larutan netral,
Keduanya, kertas lakmus tidak ada yang berubah. Biru tetap biru, merah tetap merah. Pada larutan basa, lakmus biru tetap biru dan lakmus merah jadi biru. Selain itu, pH larutan asam kurang dari nilai 7, pH larutan netral sama dengan 7, dan pH larutan basa lebih besar dari nilai 7. Jadi, larutan asam dan basa termasuk campuran homogen. Intinya, semua larutan dianggap sebagai campuran homogen. Semoga bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian, perhatikan gambar campuran minyak dan air berikut. Apakah minyak dan air dapat dibedakan? Jawabannya bisa kalian lihat pada gambar. Minyak dan air dapat dibedakan dan tidak dapat bersatu. Campuran minyak dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Jadi, campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur antara satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dibedakan zat penyusunnya. Campuran heterogen dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Untuk lebih memahami perbedaan campuran homogen dan heterogen, perhatikan tabel berikut. Campuran homogen yaitu larutan, campuran heterogen yaitu koloid dan suspensi. Berdasarkan fase, larutan 1 fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase. Jenis campuran, larutan homogen, jernih, koloid homogen, keruh, dan suspensi heterogen, keruh. Penyaringan, larutan tidak dapat disaring, koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, dan suspensi dapat disaring. Ukuran partikel, larutan kurang dari 1 nm, koloid antara 1 sampai 100 nm, dan suspensi lebih besar dari 100 nm. Pengendapan, larutan tidak memisah bila didiamkan, koloid tidak memisah bila didiamkan, suspensi memisah jika didiamkan. Kemudian kestabilan, larutan stabil, koloid pada umumnya stabil, suspensi tidak stabil. Contoh larutan adalah larutan gula, contoh koloid adalah susu, darah, dan asap, contoh suspensi adalah air sungai, air kopi, dan campuran air dan pasir. Dan untuk lebih memahami perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran, perhatikan tabel berikut. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia, dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Kemudian campuran tersusun dari dua atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap, dan sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Demikian pembahasan dari Ibu tentang klasifikasi materi campuran. Semoga bisa difahami. Silakan dibuka classroom-nya untuk menyerahkan tugas tersebut. Sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.